Ini adalah momen-momen saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di hadapan anggota parlemen di Australia dan mendapatkan sambutan yang cukup meriah, yaitu semua berdiri dan bertepuk tangan menyambut sang Presiden Joko Widodo. Dan tidak hanya itu saja, Presiden Joko Widodo pernah mendapat pujian saat mengatasi pandemi ini di Indonesia, yaitu di saat bulan Juli tinggi-tingginya pandemi di Indonesia, tetapi dengan kebijakan Presiden Joko Widodo memberlakukan PPKM level 4, level 3, level 2, dan level 1, akhirnya pandemi bisa dikendalikan. Dan karena itu 19 negara anggota G20 memuji Presiden Joko Widodo karena bisa mengatasi lonjakan pandemi ini begitu cepat. Tidak hanya itu, pada waktu acara G20, PM dari Italia juga memuji pemberlakuan UMKM di Indonesia. Ya, memang kebijakan Presiden Joko Widodo untuk pemulihan ekonomi nasional dinilai sangat tepat sekali apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu dengan menggelontorkan KUR dengan bunga yang relatif rendah. Dan juga saat ini Indonesia sudah mempunyai 65 juta pelaku UMKM, dan itu mendapat apresiasi dari PM Italia. Makanya ketika acara G20 tadi, ya otomatis video-video yang dulu menjadi viral lagi. Ya seperti contoh video pada saat menghadiri acara di parlemen di Australia, ya itu sekarang viral lagi karena Presiden Joko Widodo memang tengah disorot oleh dunia saat ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Momen Jokowi disambut pemimpin dunia, semua berdiri dan bertepuk tangan. Presiden Joko Widodo mendapat pujian dari beberapa negara soal penanganan pandemi ini. Pujian itu dilontarkan karena Indonesia dianggap sukses menekan laju pandemi ini. Dari data yang ada, kasus harian pandemi di Indonesia memang turun cepat dalam beberapa waktu terakhir. Pujian yang diterima Jokowi ini disampaikan oleh beberapa menteri kesehatan yang tergabung dalam forum Menkes G20. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut ada 19 Menkes dari negara yang mengakui Jokowi telah berhasil menaikkan angka pandemi ini di Indonesia dalam kurun waktu yang begitu cepat. Mereka 19 Menkes puji Indonesia, turunnya cepat sekali. Dengan segala kerendahan saya jawab iya, kata Budi Gunadi seperti dikutip agtvnews.com. YouTube RSUP Persahabatan pada Rabu 6 Oktober 2021. Forum G20 sendiri terdiri dari 20 negara, di antaranya Indonesia, Rusia, Afrika Selatan, India, Jerman, Jepang, Turki, Kanada, Brasil, Amerika Serikat, Uni Eropa, Perancis, Italia, Arab Saudi, Inggris, Cina, Korea Selatan, Meksiko, Australia, hingga Argentina. Diketahui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengapresiasi program-program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai pemberdayaan UMKM, peningkatan peran perempuan dalam bisnis. PM Italia mengapresiasi program-program yang disampaikan Bapak Presiden, kata Airlangga dalam keterangan pers secara daring mengenai rangkaian konferensi tingkat tinggi KTT Group of 20 G20 di Roma yang disaksikan di kanal YouTube Sekretaris Presiden dari Jakarta pada Minggu 31 Oktober. Dalam rangkaian KTT G20 terdapat acara sela side event mengenai UMKM dan bisnis milik perempuan yang menghadirkan Presiden Joko Widodo sebagai pembicara.
bersama PM Italia Mario Draghi, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Ratu Maxima dari Belanda. Presiden Jokowi menyampaikan mengenai program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang sudah dilakukan Indonesia, seperti pemberitaan kredit ultramikro, kredit usaha rakyat KUR, program Mekar, atau pembina ekonomi keluarga sejahtera hingga digitalisasi UMKM. Onboarding digitalisasi melibatkan 65 juta UMKM dengan kontribusi 61%, dan sebagian besar juga melibatkan perempuan, kata Menko Airlangga. Ratu Maxima, kata Airlangga, juga memberikan contoh upaya penerapan ekonomi inklusif di Indonesia dengan hadirnya layanan ojek daring. Dalam acara Sela mengenai UMKM itu, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia saat ini memiliki lebih dari 65 juta unit UMKM yang berkontribusi terhadap 61% perekonomian nasional. Bagi Indonesia, UMKM adalah sandi utama perekonomian. Di saat yang sama, 64% pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan. Oleh karena itu, bagi Indonesia, program pemberdayaan UMKM berarti juga pemberdayakan perempuan. UMKM juga menunjukkan ketangguhan yang cukup tinggi di tengah pandemi ini. Selain itu, Indonesia juga telah meluncurkan 1,1 miliar dolar AS bagi program produktif usaha mikro, dan 63,5% diantaranya diterima pengusaha perempuan. Juga diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memuji Presiden Joko Widodo yang tetap berkomitmen berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20. Pujian ini tidak ragu dilontarkan Sri Mulyani karena Jokowi sedang dalam keadaan berduka atas kepergian ibundanya pada waktu lalu. Walaupun Presiden dalam suasana duka, kita semua betul-betul bangga, kata Sri Mulyani, seperti dikutip Jumat 27 Maret 2020 yang lalu. Jokowi memang telah dijadwalkan untuk mengikuti sidang pimpinan KTT luar biasa G20 pada Kamis 27 Maret 2020 untuk membahas penanganan wabah virus ini bersama pimpinan negara G20. Meskipun dalam keadaan berduka, Jokowi tetap berkomitmen untuk mengikuti pertemuan tersebut untuk memastikan bahwa pertemuan antara negara G20 bisa menghasilkan sebuah kebijakan konkret memerangi wabah ini. Terharu melihat beliau memiliki komitmen yang sangat luar biasa untuk tetap berpartisipasi dalam G20 dalam memimpin Indonesia bersama pemimpin dunia melawan penyebaran pandemi ini, kata Sri Mulyani. Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan, mulai dari memerangi wabah ini, mencegah terjadinya dampak negatif akibat virus ini, mengatasi masalah global supply chain, terutama terhadap alat kesehatan, hingga mempererat kemitraan antar negara. Negara-negara G20 berjanji menjadi yang terdepan dalam melawan pandemi ini. Hal ini diutarakan di sela-sela pertemuan yang diadakan secara virtual pada Kamis 26 Maret 2020 yang lalu. G20 bahkan akan menyunting dana hingga 5 triliun US ke dalam ekonomi global. Ini dilakukan untuk meredam potensi resesi yang mungkin bisa saja terjadi. Kami sangat berkomitmen untuk mewujudkan persatuan melawan ancaman bersama ini, ujar para pemimpin negara G20 dalam pernyataan bersama dikutip dari AFP. Negara G20 menyatakan menyuntikkan lebih dari 5 triliun US ke dalam ekonomi global sebagai bagian dari target kebijakan fiskal, langkah-langkah ekonomi, dan jaminan guna menangkal dampak sosial, ekonomi, dan keuangan dari pandemi ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Italia. Presiden Jokowi berada di posisi depan tengah pada sesi foto bersama peserta KTT G20 Italia. Presiden Jokowi melakukan sesi foto bersama KTT G20 Italia pada Sabtu 30 Oktober 2021. Melalui akun Instagram resmi, Sekretaris Kabinet menyampaikan sesi foto bersama peserta KTT G20 dilansir dari Instagram resmi Sekretaris Presiden. Presiden Jokowi bersama delegasi terbatas tiba di La Nuvola sekitar pukul 11.05 waktu setempat untuk menghadiri KTT G20 Italia. Setibanya di La Nuvola, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Sebelum menuju sesi foto bersama para ketua delegasi KTT G20, Presiden Jokowi berfoto bersama Perdana Menteri Mario Draghi. Baru kemudian setelah Presiden Jokowi foto bersama Perdana Menteri Italia, keduanya menuju tempat seluruh ketua delegasi yang hadir untuk melakukan sesi foto bersama. Pada sesi foto bersama, Presiden Jokowi berada di barisan depan tengah.
Posisi Presiden Jokowi di barisan depan bersama troika lainnya yaitu Italia dan Arab Saudi. Di sebelah kanan Presiden Jokowi berdiri Sultan Hasanah Bolkiah. Sementara di belakang Presiden Jokowi berdiri Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam sesi foto bersama para ketua delegasi KTT G20 Italia, Presiden Jokowi berada di posisi depan tengah.